Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang mendesain pengorganisasian atau tandim yang beranggotakan Maha Alfirizkiana, Mufid Arif Syahroni, Khairatul Inganah, dan Vina Dwi Prihatini. A. Pengertian perorganisasian. Dalam bahasa Arab, konsep perorganisasian diistilahkan dengan at-tadhim, yang juga berarti menjalankan segala sesuatu sesuai dengan fungsinya. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta satu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian atau al-tadhim dalam pandangan Islam bukan semata-mata merupakan dakwah, akan tetapi lebih menekankan bagaimana pekerjaan dan dilakukan secara rapi, teratur, dan sistematis. Pengorganisasian menurut T. Hani Handoko, pengorganisasian merupakan proses dan kegiatan untuk 1. Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Perancangan dan pembangunan suatu organisasi atau kelompok kerja yang dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. 3. Penugasan tanggung jawab tertentu. 4. Mendelegasikan wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Aspek-aspek pengorganisasian yang pertama yaitu memerinci pekerjaan. Memerinci pekerjaan dengan jelas yaitu termasuk membentuk tugas-tugas atau apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu pembagian kerja. Pada tahap ini seorang manajer harus bisa mungkin membagi seluruh beban pekerjaan yang telah dirinci menjadi kegiatan-kegiatan yang memungkinkan dilakukan perseorangan atau kelompok. Yang ketiga yaitu penyatuan kerja. Tugas manajer selanjutnya ialah memikirkan berbagai pekerjaan yang mungkin disatukan secara rasional dan efisien agar memudahkan dalam melakukan aspek pengorganisasian. Yang keempat yaitu koordinasi dan kerjasama. Organisasi dituntut untuk memiliki mekanisme atau kerjasama yang harmonis, toleran, penuh keadilan, dan rasa saling tolong-menolong dalam melakukan pekerjaan ataupun aktivitas lainnya. Yang kelima yaitu monitoring dan reorganizing. Setelah seluruh aspek pengorganisasian dinyatakan telah berjalan efisien dan efektif, maka proses selanjutnya adalah memonitoring dan langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan efektivitas organisasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian. Yang pertama, organization design atau desain organisasi, yakni kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka ini tugas-tugas jabatan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Yang kedua ada desain struktur, yaitu suatu proses yang melibatkan keputusan-keputusan mengenai spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Tujuan pengorganisasian dakwah. Yang pertama, membagi kegiatan dakwah menjadi departemen-departemen atau divisi-divisi dan tugas-tugas yang terperinci dan spesifik. Yang kedua, membagi kegiatan dakwah dan bertanggung jawab yang berkaitan dengan masing-masing jabatan atau tugas dakwah. Yang ketiga, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan dakwah ke dalam unit-unit. Yang keempat, membangun hubungan di dalam dai, baik secara individual, kelompok, dan departemen. Yang kelima, mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi dakwah. Yang terakhir, dapat menyalurkan kegiatan-kegiatan secara logis dan sistematis. Kesimpulan,
Pengorganisasian yang berarti proses pengelompokan orang-orang, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang sedemikian tercipta agar pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur, dan sistematis. Fungsi pengorganisasian ialah memudahkan proses pelaksanaan suatu rencana yang telah ditentukan, karena dengan adanya pembagian tugas, pengelompokan, dan lain sebagainya, maka pekerjaan dalam organisasi dakwah akan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.